Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Umam Zuhairi, biasanya dipanggil Umam. Nomor induk mahasiswa saya 2121111038. Saya dari kelas 3A Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah usul fikih yang bertemakan dalalah. Dalalah itu sendiri ada dua penjelasan, menurut bahasa dan menurut istilah. Dalalah menurut bahasa yaitu dalalah berasal dari bahasa Arab yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Terus dalalah menurut istilah itu sendiri adalah penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang mudah dipahami sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas tersebut. Dalalah ada macam-macam dalalah, dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah wadihah sendiri dalalah yang ditujukan secara jelas oleh lafadznya. Ada 4 macam dalalah wadihah, yaitu zohir, nas, dan zohir, nas, mufasar, dan muhkam. Yang pertama, zohir. Zohir lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafadz tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir adalah lafadz yang dengan sifat atau bentuknya sendiri itu menunjukkan apa yang dimaksud dengan tergantung tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain. Namun masih mungkin untuk ditakwil lagi. Contoh lafadznya itu wa ahallahu labaya wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama ayat ini tentang tidak semuanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi untuk menyamakan jual beli dan dengan riba. Jadi secara jelas lafadz ini tidak butuh kalimat atau ayat yang lain karena sudah bisa dipahami. Ketiga lafadz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri. Kedua, nas. Nas suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks dalalah nas dari teks tersebut. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksiskan, ditakwil, dan dinaskan. Contohnya, wa ahallahu labaya wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir ayat ini menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tapi makna ini bukan maksud utama ayat tersebut. Maksud utamanya menegaskan bahwa jual beli dan riba itu itu berbeda. Maksud utamanya menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama gitu loh. Hal ini dikarenakan ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi. Terus ketiga, mufasar. Mufasar lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksiskan tapi dapat dinaskan. Contohnya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka beralat tiap-tiap seorang dari keduanya. Hukum mufasar adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafadznya. Terus keempat, muhkam. Muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta had dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinaskan. Muhkam sendiri menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz lainnya. Contohnya fa'alahu anahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Terus dalalah ghairu wadihah. Dalalah ghairu wadihah itu sendiri
dilihat dari sisi kejelasannya sebenarnya tidak jelas. Maka yang paling tidak jelas itu mutasabih. Terus ketiga itu mujmal, kedua muskil, ke satu itu kafi itu sedikit jelas. Jelas sih kayak, tapi ada bertentangan dengan yang lainnya. Satu itu kafi. Lafaz yang dari segi penunjukan kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut pada kasus tertentu. Contohnya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Kan itu ya sama-sama pencuri, tapi kayak keberatan gitu hukumannya. Kalau menurut saya loh ya. Terus muskil adalah suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya itu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Menurut ulama Hanafiyah, huru diartikan dengan masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, huru diartikan dengan masa suci. Terus ketiga, mujmal. Mujmal suatu lafaz yang mengandung makna secara global, di mana ketidakjelasan dimaksud dengan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Terus lafaz wa aqimus sholat yang bersifat jika sholat jikalau sholat tetapi tentang bagaimana tata cara sholat itu tidak terjelaskan dalam lafaz ini, butuh penjelasan melalui lafaz yang lain atau kalimat yang lain gitu. Terus keempat, mutasabbi. Mutasabbi itu paling tidak jelas ya. Mutasabbi yaitu sendiri suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskan. Contohnya alau ada pada surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan ada maknanya namun sebagian mengatakan tidak jelas maknanya. Kayak contohnya Yasin, pada surat Yasin terus dan lainnya gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.